semua harus melalui perjalanan yang enggak semulus apa yang kita bayangkan. Wah enak ya, sekarang enggak. Dan itu perjalanan Dia juga sempat menangis, sempat tersenyum. Halo Ko, Halo, Ko Andre, lagi di mana nih? baru ngukur jasnya orang ini. Ko, ada waktu nggak Ko hari ini Ko? Tak jemput ya? Oke, jemput sekarang ya, tak tunggu. Thank you. Hai Ko, apa kabar? Halo Mas. Ayo Ko, kita jalan. Oke. Hai guys, dan jumpa lagi hari ini. Kita akan berkenalan, kita akan melihat dulu saya menjadi seorang MC hari ini. Dan puji Tuhan ada WO, Wedding Organized. Dulu gimana ya seorang MC, seorang karisma yang berawal dari orang biasa, kemudian pemalu. Saya tuh pemalu dulu. Sampai hari ini introvert, pemalu, namun puji Tuhan punya percaya diri lebih, punya bakat. Yang menemukan bakat tuh siapa semuanya? Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Hai Koko. Hai. Nah, Koko bisa menyapa di sini, Ko. Nah, hari ini Ko Andre Modeling School, kita bisa ngobrol dan puji Tuhan kesempatan ini kita bisa ngulik, kita bisa Ketemu ngobrol ya. bareng. Nah, berapa lama kok kita nggak berjumpa, Ko Andre? Nggak berapa lama sih. Terakhir bulan lalu ya, Bulan lalu ya, kita ketemu bulan lalu. Dan Desember. ini kawasan Raya Langsep, Ko. Betul. Santa Maria. Mengingatkan dulu ya, ketika saya menemukan karisma di Santa Maria, SMA Santa Maria, untuk acara pentas seni pemilihan King and Queen. Nah, King Tahun and 2002 Queen itu ya. tahun 2002, benar. Jadi Betul. karisma ketemu dengan sosok Ko Andre itu adalah tahun 2002. Itu SMA kelas 1, itu masih cupu banget, Ko. Belum kenal wanita. belum mengenal dunia. Nah, entertain sama sekali. Nah, Koko, waktu itu kan banyak sekali orang yang terlibat di sana. Karena setiap kelas itu harus mengeluarkan 2 pasang. Betul. Satu pasang 2 orang, dan akhirnya Cowok cewek. Dan setiap kelas, dan karisma mewakili kelas 1 waktu itu Betul. tampil. Nah, dari semua, tapi kok Andre akhirnya saya ditawarin, karisma kamu mau nggak ikut Andre Modeling School, ikut agensi, mau nggak? Apa itu agensi? Apa kok tiba-tiba diajak waktu itu? Apa Feelingku mengatakan anak ini pasti bisa gitu. Dari postur tubuhnya tinggi, ganteng. Amin. Padahal yang ganteng lebih akeh kok. Akhirnya tim waktu itu jadi pemenang. Betul. Dan Jadi 2000 King ya 2002. 2002 Santa Maria saya menjadi apa? Perwakilan kelas dan jadi juaranya, jadi kingnya, dan masuk majalah. Betul. Majalahnya namanya Karisma. Karisma ya. Iya. Kok di Santa Maria dulu kenal dengan siapa kok, guru-guruku? Banyak, Bu Maria. Oh, Bu Maria. Bu Flora. Masih sering kontak hari ini, Bu Maria? Jarang. Karisma masih sering ke kantor kadang. Oh ya, aku jarang. Ah. Terus Bu Flora yang udah almarhum. Betul. Terus kemudian papanya Erik, Pak Gun. Pak Gun itu juga almarhum juga. Betul, Pak Gunawan. Gitu. Itu. Jadi 2002 sampai dengan lulus SMA itu karisma berkenal dengan Ko Andre, ikut agensinya, di mana semua itu ya cewek-cewek tinggi-tinggi, cantik-cantik ada di sana, dan kita ikut fashion show Koko ya. Ya.
Waktu yang itu pertama kali kita show di mana? Di sini kok. pub ya. Di Dieng kok. Di Dieng. Dulu pernah Imlek. Imlek tuh yang sekarang jadi rumah makan. Amsterdam toh. Oh iya, Amsterdam. Amsterdam. Betul. Kemudian di Puri Bali ya. Ya, Puri betul. Bali. Terus yang paling inget malam tahun baru, Old and New itu ada di diskotik kok. Betul. Apa namanya kok Dan dulu? Karisma takut sekali karena banyak varian. Betul. Saya kenal dengan Mbak Feby, saya kenal dengan mbak-mbak yang lain tuh. Waduh, aku Keke. digudoi kok. Mbak Keke aku tuh digudoi. Takut pol kok. Waktu SMA. Karena waktu masih kecil. Masih kecil. Hari ini ketemu mereka yang takut kok. Oke. Kebalik berarti ya. Kebalik. Nah, jadi 2002 ikut agensi selama SMA. Dari situ Karisma sudah mulai bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan, sudah dapatkan penghasilan. Dan Walaupun sedikit ya. waktu itu banyak kok, Oh iya. banyak kok. Saya lo masih ingat kok nominalnya Oh, iya? kok. Karena setiap kali kita show, setiap kali kita jalan, amplop itu kalau Karisma nggak pernah dibuka kok. Jadi iya? selama setahun itu tak kumpulin di bawah kasur kok, di bawah lemari itu tak kumpulin. Kalau lagi ada butuhnya baru dibuka kok. Oh. Jadi cirinya itu kok. Jadi begitu setahun, wow banyak. Dan begitu lulus SMA kok bisa buat nyicil rumah kan? Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Bisa nyicil rumah. Jadi begitu lulus SMA bisa nyicil rumah dari situ kok. Ternyata pendapatan dunia entertain itu kalau kita benar-benar sungguh-sungguh itu Ya. bisa menghasilkan ya. Sebetulnya kalau kita melihat apapun kok, apapun pekerjaan kalau ditekuni dan itu pasti bisa kok Sip. menghasilkan. Karisma ingat di zaman SMA waktu itu tuh pernah dikirim ke Jakarta barengan sama Karmel. Oh iya. Jadi- Pemilihan Kok jadi foto ya. foto dan itu masuk di billboard. Dan tahu semua teman-teman, saya berangkat dengan mama saya dan Karmel berangkat dengan mamanya. Jadi kita naik kereta. Naik kereta waktu itu. Naik kereta aja. Dan fee waktu itu di tahun 2000, di bawah 2005 ya, itu masuk billboard foto di kontrak itu 500.000 kok. Tapi Zaman itu 500.000. Jadi saya ke Jakarta dengan Karmel ngasih belia gue ya. Hari ini berapa? Putranya sudah berapa? 4. 4. Wah, Koko 1 Dominic. Karmel 4. Nah, Karisma 1. Karisma 1. Nah, dari itu saya bilang bahwa saya mengenal dengan dunia entertain itu diawali dari Andre Modeling School yang di sana latihannya setiap Senin dan Kamis kok ya. Ya betul. Senin Kamis, dan itu diawali kok Andre kemana-mana. Pertama kali kenal itu kok Andre tuh naik becak loh. Naik becak dan juga bawa kompo, Iya. bawa tip. Becaknya. Latihan pertama itu toh di depannya kos-kosan. Betul, di Jalan Lawu. Betul, Jalan Lawu. Dan ketika hujan kita berhenti nggak latihan. buyar. Waktu muridnya cuma 5. 5. Siapa aja? Masih ingat ya? Satu-satunya cowok cuma Karisma, Devi. Karisma, terus Siapa lagi? Devi, Wahyu. Oke, betul. Wahyu yang kurus ya tuh Iya. ya waktu itu ya. Terus Silvi, bener. Silvi sekarang ada kok. anaknya 2. Betul, SD. Terus siapa lagi kok waktu itu kok? Ya Ingat sudah. Jadi ceweknya banyak, cowoknya cuma 1. Ceweknya 4, cowoknya 1, Karisma doang. Jadi kalau partneran digilir kok ya. Nah, Jadi kalau partneran tuh digilir. enak Karisma ini. Menang banyak. Waktu itu. Nah kok, jadi mengawali modeling tahun berapa kok Andre? 2000. Tahun 2000. Mm. Dan itu kok Andre sendiri mengawali dari Dari Om Sony almarhum. Om Sony. Dulu pakai namanya apa kok? Studio One. Studio One dan latihannya di Relang Sepuh ya. Betul. Yang hari ini menjadi kafe Ya betul. kotak. Kotak betul. Oke. Jadi Semua jadi kafe ya. jadi kafe tuh. Yang Lawu? kita lawu jadi kafe. Lawu nomor berapa kok inget nggak? 6. Lawu nomor 6 pojokan. Heeh. Itu jadi kafe namanya apa kok? Habit. Oke, betul. Kafe Habits. semua ya. Jadi kafe. Terus kok mana lagi kok dulu? Pindah Terus, ke Merbabu.
Malabar. Karena muridnya semakin banyak, akhirnya aku dapat kontrak tempat di Simpang Ijen. Oh iya, Di Bakarwil. Bakarwil, Nah, itu betul. lama sekali. Lama. Lama. Kok kalau boleh tanya lagi kok, dari jumlah dulu murid paling banyak berapa kok Andre? Sekali latihan maksudnya. Enggak, semua kru, Total semua. anak-anak Sampai AM. hari ini atau? Ya, sampai hari ini atau dulu pernah di puncak itu Di puncaknya tuh sampai 100 dulu. anak kecilnya berapa kok? 60. Oh, pernah gue ya? Oh. Yang besar 40. Yang besar 40, 60. Oke. Luar biasa. Dan show kemana Ya, aja? puji Tuhan, kita kemana-mana sih. Cuman area Banyuwangi pernah, Surabaya. Kalau kita boleh tanya lagi ke Andre, Nah, Andre ini Modeling, lokasinya. betul di sini ya, Bakarwil ya. Kalau Ko Andre, anak-anak yang berprestasi kok, yang bersama dengan Ko Andre, siapa aja kok? Ada Lisa, Ada sebutin Lisa kok. Eli, ada Sharon. Oke. Yang maksudnya di Jakarta ya. Ya. Dan Lisa Eli itu Putri Indonesia 2011. oke. Sharon tuh Miss Celebrity 2011 juga. Dan Amel Barak itu dari yang baru-baru ini. yang baru-baru dari Ko Andre. Kenal Amel dari mana kok? Kenal Amel di pasar Rorodowo. Ceritanya piye kok? Jadi Amel hari ini yang putri batik, kemudian Amel lagi jaga stand ya di pasar sama mamanya. Oke. Ini kok cantik tinggi. Waktu Oke. dia waktu SMP. Aku tawarin tapi dia kayaknya masih belum minat gitu. Terus lama-lama dia datang sendiri akhirnya. Oke. Akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Jadi Amel tuh ketemunya di pasar gue ya? Pasar Rodowo. Oh, dan hari ini tetap menjadi keluarga kita semua gue ya? Karena kedekatan. Nah, Karisma 2002 sampai dengan SMA itu mengawali di dunia model, jadi model foto, kemudian diajari public speaking. Waktu itu ada Mbak Sinta Betul. masuk di sana, terus kemudian juga ada pelajaran dari John Powell, Robert Power juga pernah, dan itu semua ada di modeling, di agency, semua diajarin. Caranya pose, senyum, semua tuh diajarin sana kok ya? Cara foto, Termasuk table manner. cara bekerja juga. Table manner kok ya? Iya, betul. Table manner tuh juga dari Ko Andre tuh semua diajarin. Jadi kalau saya dengan Ko Andre hari ini tuh udah lebih dari seorang saudara, udah kayak kakak, udah kayak koko, udah kayak bapak, orang tua. Saya kalau ada apa-apa itu Ko Andre. Curhatnya ke saya. Zaman SMA gue ya. Iya. Nangis-nangis ya. Lo kenapa kok Putus cinta. putus cinta? Pokoknya semua itu papa mama belum tahu, semua Ko Andre. Terus yang kenalin dengan siapa-siapa Ko Andre lagi. Dan ketemu Oneng, betul. Di situ Oneng juga punya jasa besar ya. Di situ aku nawarin, Mas, gimana aku punya murid yang ya lumayan berbakat lah, Karisma. Makanya Karisma diajar waktu itu untuk siaran Ipok Ani ya. Ipok Ani, betul. Di radio Mas FM ya. Betul kok. Dan saya bilang Ko Andre luar biasa. Sebelum saya di sana tuh Ko Andre mendahului dulu. Jadi Koko itu sempat siaran dengan Mas Oneng. Dan Davos malam. Jam berapa kok? Termasuk juga Jam 10 sampai jam 12. sahur. Oh, sahur pagi. Nah, gimana kok dengan Mas Oneng? Kok boleh ceritakan kok? Oneng itu luar biasa. Ya. Semangat kerjanya bagus. Kemudian sekarang anaknya inovatif juga. Tapi juga perjalanannya juga nggak mulus ya. Koko tuh lagi makan kupang di Cipto, terus ngobrol-ngobrol. Ternyata Mas Oneng Nyambung cocok. terus diajak siaran. Oke, jadi saya kebetulan Mas Oneng kan punya untuk public speakingnya, saya bantu di Andre Modeling School. nah termasuk juga Anak kecil-kecil waktu itu untuk iklan radio. Oke. Untuk dubbing suara ya. Kok itu kalau nggak salah itu 2003-2004 kok. Mungkin harus gitu. Tapi semua harus melalui perjalanan yang nggak semulus apa yang kita bayangkan. Wah enak ya, sekarang enggak. Dan itu perjalanan, Dia juga sempat menangis, sempat tersenyum. ya itu perjalanan 15 tahun yang lalu kok ya, merintis. Nah, Karisma akhirnya bisa mengenal dunia radio, juga dikenalkan Ko Andre melalui Mas Oneng. Saya belajar banyak
di radio, dan akhirnya saya di tahun 2008 kok jadi penyiar radio di gereja Sangkakala FM. Saya melayani di sana 8 tahun. Sampai hari ini kan? Baru pamitan berapa tahun yang lalu kok, waktu buka kantor. Jadi udah nggak siaran. Udah nggak waktunya nggak ada ya. Mepet. Tapi sekali waktu diundang ke sana mau. Boleh. Nah, penyiar radio. Terus akhirnya saya 2006 sambil belajar radio tuh saya tuh dikenalkan juga sama Ko Andre. Kamu tuh begitu lulus SMA harus kerja. Dan akhirnya dikenalkan IO. Gracia yang kenalin Ko Andre loh. Oh iya. Iya. Oh, ya. Koko. Karena ada Gus juga di situ. Iya betul. Jadi yang mengenalkan itu saya dengan Ko Richard, dengan Jeffrida 2006 itu adalah Ko Andre, dan sudah bekerja. Jadi selain model, IO jadi kru IO begitu. Penyiar radio. Walaupun masih dapat honor dikit ya. Kecil tapi bukan honornya masalahnya. Cuman bagaimana menghargai pekerjaan itu sendiri, kemudian pekerjaan itu bisa mengikuti kita sampai hari ini. Betul, dan yang terpenting adalah pengalamanku. Pengalaman luar biasa. Dan dari penyiar radio akhirnya saya tuh gini kok, ketika menjadi kru IO 1 minggu. Jadi kita lihat event jam 6, jam 5 kok. IO tuh harus kumpul jam 10 kok, 10 pagi. Harus noto-noto semua gedungnya. Persiapan tuh IO harus gitu kok. Malamnya ganteng pakai jas, sebelumnya harus pakai kaos kok, biar gak keringetan. Terus jam 3, jam 4 ganti baju pakai jas, pakai dasi, tacap kok. Pakai pomade ben ganteng kok. Tapi sebelumnya jam 10 udah kerja kok. Pulangnya jam 10 malam, 10 lebih. Nah, waktu jadi kru IO tuh saya tuh melihat sosok MC kok. Di 2008 tuh ada Mas Krisna, Om Tito, Mas Helmi, Mbak Eka. Saya lihat, wow, orang-orang MC ini pembicaraannya selalu positif, auranya selalu oke, dan apa yang dikatakan selalu oke, selalu hal yang baik. Saya ingin banget jadi MC. Akhirnya belajar kok. Jadi MC, kata-katanya opening itu tak catat kok. Waktu itu kok. Ketika mulai ada job MC, yang saya repotkan lagi-lagi itu adalah Ko Andre. Setiap mau MC, apapun MC-nya, 17 kah, wedding, kemudian musik. 2005 udah nge-MC kok. MC kampus, sekolah-sekolah itu selalu saya setiap pagi selalu telepon jam 6 pagi itu dari depan rumahnya Ko Andre. Kok aku mau nge-MC kok, aku pinjem baju kok. Nggak tahu diri banget ya. Jadi MC karisma itu wow, sama Ko Andre itu wah, makanya kalau jadi jambu aku kok. Sama Ko Andre. Nah, terus waktu itu pinjem baju semua Ko Andre kok ya, yang betulin, kasih shawl, dasi, bajunya perpaduan apa, warna, hemnya, wah itu semua Ko Andre yang betulin. Terus akhirnya jadi MC, begitu sudah tahu tempat jas pertama kali yang kenalin Ko Andre juga ya. Kita ke Surabaya. Jadi bikin setelan jas pertama kali, bahannya wool. Kaget aku kok, 2009 aku. Jas itu waktu itu kok ya 3,5 juta kok. Iya. 2009 kok bikin jas satu setel karena bahannya wool. Waktu itu bikin di mana kok? TP. Di TP. 3,5 juta, bro. Jadi MC hari ini luar biasa tuh, awalnya juga merintis kok ya. Dari pinjam ada beli sendiri. Dari pinjam beli sendiri, dan beli sendiri pun harganya mahal. Dan ternyata hari ini bisa dapat tahu di mana lagi bikinnya jadi tahu kok. Ya. Jadi MC. Koko, kalau Ko Andre sendiri 2021 kok. Ini sekarang gimana kok? Yang dikerjakan apa aja kok? Sekarang untuk karena pandemi ini modeling aku agak vakum dikit, cuman ya, bukan vakum full ya, cuman vakum dikit aja karena anak-anak sendiri kan masih takut ya. Masih takut untuk latihan, masih juga nggak mau, ya udah. Terus kebetulan juga 2,5 tahun Tuhan sudah merencanakan bahwa apa yang bakal terjadi.
Tapi Tuhan memberikan aku suatu pekerjaan. Waktu itu saya kerjasama dengan salah satu teman saya Ya. untuk menangani jahitan atau tailor. Tyler. Mm-mm. Dan hari ini Ko Andre punya satu nama, yakni Dieng Tyler. Betul. Apa aja kok yang bisa dikerjakan Dieng Tyler? Yang selama ini Koko buahnya apa kok? Boleh ceritakan kok? Yang banyak tuh seragam hotel, tapi yang paling spesifik itu jas. Oh, Jas jadi untuk- Ko Andre oh. juga bikin jas satu style ya? Satu style. Termasuk klien-klien karisma. Kliennya Karisma ada beberapa yang cocok dengan hasil karya dari dari Dieng Taylor. Jadi klien WO kadang kan tanya tuh, di mana tuh bikin jas yang di Malang yang oke, yang bisa langsung datang ke rumah, Betul, cepet. cepat. Ada nih Ko Andre Dieng Tyler. Dan bisa sesuai request kok ya? Bisa. Datang ke rumah bisa kok ya? Bisa. Terus apa lagi kok? Diukur bisa, nanti sudah selesai kita yang antar juga. Antar juga, fitting. Kan harus fitting. Ya, kita fitting kan kita antar juga. Pick up Top. service pokoknya. Wah. Kok kalau bikin jas berapa lama kok? Dari jahit pertama sampai fitting yang 1 terakhir? minggu selesai kok. 1 minggu kok? Beneran kok? Benar 1 minggu. 1 minggu kok? Mm-mm. Wah. Ini barusan juga ya puji Tuhan ya, Ya. dapat jas tuh 14 atau 1 minggu selesai. 14 1 minggu 14 selesai? jas, satu set ya. Satu set? Ya atasan dan bawahan? Oh, Wow. 1 minggu kok? 1 minggu. Kok kalau pengen tahu Dieng Tyler, kok boleh kasih nomor telepon kok di bawah ini kok? 081 Ya, 333 ya, 797 ya. 797. Sekarang gantian, Koko tak manajer ya. Koko, jadi itulah perjalanan karisma yang berawal dari pensi, ketemu dengan Ko Andre, ada Morning Masih School. kecil, masih imut, masih takut, masih culung ya. Jauh. Masih belum mengenal dunia kok ya. Ko, terus anak-anak AMS sendiri kok, hari ini yang sering kontak siapa aja kok? Anak-anak masih kontak karena saya sama mereka kan masih bukan sebagai seorang murid ya, Ya. sebagai seorang keluarga. Keluarga. Jadi kita ketika ada apa masih kontak. Kemarin Putri juga, halo apa kabar si Putri yang tumpang Tirsa, Ya, betul. bisa. Kadang-kadang kita juga buat grup Zoom ya. Zoom kita anaknya lama-lama Lisa, Ya. terus Fitri, Ya. terus Diki, Rebecca, Diki. Bambang, Bayu anaknya karena satu. masih kontak kok, masih kontak-kontak. Dan sampai hari ini karisma itu masih ada di grupnya AMS. Terus hari ini kok Dieng Tyler, terus apalagi kok mimpi yang mau diraih kok tahun 2021 ini kok? tahun 2021 kepingin pandemi cepat berlalu, Ya. terus kita bisa bekerja lagi seperti dulu, jadi meramaikan dunia entertainment kembali ya. Betul, mereka dunia entertain lagi. Nah, MC juga laris, amin. jadi enggak sekarang kan ada batas-batas ya. Betul. Semua banyak aturan ya, memangnya mau nggak mau kita harus ngikutin aturan itu. Betul. Dan Koko selain jazz juga kok, apalagi kok yang biasanya orang request Dieng Tyler kok dulu, kok pernah bikin satu set bantal itu juga kok? Spray Spray. itu hanya untuk oke. kantoran, untuk hotel. Spray kok ya? Spray. Spray terus apa lagi kok? Spray ranjang baby, Oh, ranjangnya iya. kayak Ranjangnya Sierra. Jadi mulai atasnya itu kok ya bumper. Bumper tuh adalah pinggirannya tuh juga luar biasa. Kok Andre, kainnya juga bisa di situ kok ya? bisa. Oh iya, ranjang baby. Ranjang baby. Bisa. Sempat pernah buat baju manten juga kita. Oh pernah kok? Pesanan orang Papua. Pernah. Pernah. Terus fittingnya piye kok? Dia ngirim ukuran. Jadi kirim Oh, ukuran aja. kalau ngirim ukuran kan udah fix ya? Ukurannya dia, terus udah tinggal kirim, terus aku setelah selesai kirim ke Papua, terus aku kontak gimana, udah pas. Dan itu bisa? Bisa. Oke. Terus Bang Sulut juga pesen di kita. Pernah kok ya? Oh. Jadi aku kirim ke Kok sana. yang terbanyak kok pesanan tuh sampai jumlah berapa kok Andre?
Jumlah terakhir barusan ini puji Tuhan dapat jas untuk satu hotel 70 jas. Oh, 70 jas. Satu hotel ya. Puji Tuhan. Itu kemudian kalau di tempat Ko Andre itu saya mengenal sosok ada Nancy Ko ya. Ya, Nancy gimana Ko? Kok ketemu Nancy itu di mana dan sosoknya itu Nancy gimana? itu ya dia tiba-tiba datang kok. Oh, kalau Nancy itu tiba-tiba datang. Jadi kalau Amel kan ketemu di pasar Rodowo. Kalau Bambang yang Medan tuh Ko, Bambang Medan kita ingat ketemu makan di Rodowo. Nasi juga, goreng. Karena saya kontrak waktu itu kan kontraknya di Rodowo. Ya. Jadi kita sering makan-makan di Rodowo. Karena kita setelah latihan mesti kan cangkruk ya. Betul. Jadi ingat-ingat rawon. Siapa ya rawon ya? Rawon apa Ko? Rawon lah. Oke, nah dan akhirnya tapi kalau sosok Nancy dia datang sendiri Ko. Datang. Berarti dia tuh datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Tapi Kok Nancy sih? Yang diingat-ingat. Ada apa dengan Nancy? berarti jadi judulnya di ini ada apa dengan Nancy? Ada apa dengan Nancy? Nah, Nancy itu dia tuh multi talent juga kok ya. Jadi dia Bisa jahit, kemudian bisa lip sync. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti tak masukkan fotonya Nancy. Kalau misalkan dia siang butuh-betulin genteng juga bisa Nancy. Bisa. Aman. Kalau mau Bocor ya. bocor. Sosok Nancy, wah luar biasa. Siapa lagi kok? Kalau dari AMS kok? Feby Oh itu iya. sukses. Kok Feby Salon. berjalanan bersama dengan Feby Salon kok ya? Iya. Kenalannya tahun berapa kok? Karena Feby itu tahun 98, 99. Lama lagi. Ya sebelum buka modeling. Oke. Waktu aku masih di Om Sony. Oke. Waktu di almarhum. Terus Kemudian dia kan kerja di Dunkin Donat. dan saya tuh waktu SMA 2002 tuh lihat di Dunkin kok orang nyapu ambek ambek goyang-goyang ngono. Terus dia mesti langsung nyopo, ayo sini ngono ya, wedi to aku kok. Wih Mbak Feby, jadi kenalnya itu gue ya. Iya, Feby. Itu Feby rekan kerja untuk apa? Make up. sampai hari ini kok. Sampai hari ini. Wah, jadi memang perjalanan kita nggak akan lupa awal merintis sejarah. Mbak Feby, terus tadi kita ngomong kebetulan dulu kan terbentuknya modeling itu kan terinspirasi dari teman-teman waria itu. Oke. Ceritanya gimana kok? Ketika itu kan saya masih jadi asisten di Mas Sony. Ya. Terus anak-anak itu kan sering bermain di Jalan Soekarno Hatta itu. Ya. Habis itu saya sering ngajarin di situ jalan catwalk. Terus kok menarik ya. Terus akhirnya saya coba carikan job waktu itu. Kok ya banyak permintaan gitu. Akhirnya itu jadi lip sync tuh udah mulai tahun berapa kok? Ya tahun 2000. Waktu itu pertama kali kita diundang sama Indosat Oh. di Dieng Plaza. Ingat nggak Sio kok? pertama. Yang waktu itu siapa kok yang dipakai kok? Feby. Oh, Feby. Terus kemudian Keke. Weni. Masih ada loh Mbak Keke hari ini. Mbak Weni sehat. Oh, Mbak Weni sehat. Oh, Mbak Weni sekarang udah di rumah sakit. Oh, Mbak Weni. Kerja di rumah sakit tuh ya, bukan. Oh. Kok cuma ngomongnya di rumah sakit. Kerja di rumah sakit. Oke. Mbak Keke sekarang udah buka sendiri. Ya, merangkai bunga. Ya, karena kan saya memberi motivasi ke anak-anak, nggak selamanya entertain tuh ada masa tuanya. Betul. Jadi anak-anak harus punya pegangan. Dan satu lagi ketika kita di AMS ya, Andre Modeling School itu, Ko Andre itu tidak hanya sebagai pelatih, itu tidak hanya untuk kamu selesai show, enggak, tapi selalu mengingatkan sampai dengan hari ini kok ya, memberikan motivasi bahwa anak muda tuh harus bisa kerja, baik cewek maupun cowok ya kok ya. Kok selalu ngomong ayo cari kerja, cari pengalaman yang banyak dimanapun. Kuliah harus sampai kerja ya. Jadi SMA, kalau SMA memang ada batas-batas kan, nggak boleh mempekerjakan anak di bawah usia 17. Tapi kalau dia udah kerja. Nah itu yang maksudnya
sampai hari ini pun yang sudah kerja pun mau ada apa tuh selalu kontak kok ya, selalu kontak dan nggak sedikit pun anak-anak ada apa-apa sih mesti kontak kok. Mungkin ada aku punya masalah ini ya. kayak Vero, wah aku Ya. ini oh gimana ini, oh ya ini saya arahkan. Vero kisah kita. Vero bisa kita. Dan anak-anak itu puji Tuhan udah punya pekerjaan sendiri-sendiri semua dari betul loh. Jadi Vero kisah kita itu juga dari AMS gue ya. Gus Gianto, IO Edelweiss Yang belajar di sini. dari kok Apa aja? Andre. Kok dulu tuh Terus ada kok lagi, bikin kok Andre Modeling School kok kepikiran bikin ada dancernya juga kok ya? Iya. Jadi untuk luas gimana kok Andre? Ya aku entertain itu kan cakupannya kan luas. Kalau dunia modeling itu cakupannya luas. Pekerjaannya bukan hanya modeling aja, pun harus bisa. Ya. Kalau nari-nari itu kan anak-anak supaya persiapan untuk mengikuti pigeon-pigeon ya, pemilihan-pemilihan. betul. Paling enggak mereka harus luas, harus bisa mengeluarkan, bisa menari. Nah, itu pokoknya dipersiapkan sejak dini ketika mereka ikut pigeon ke Putri Indonesia atau pemilihan-pemilihan pigeon seperti itu, mereka udah siap gitu. Oke, dan itu semua bisa dipersiapkan dengan betul kok ya, dengan matang ya. Oke, luar biasa. Dan anak-anaknya pun juga banyak yang sudah berprestasi kok. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Koko punya baby cantik, pintar nyanyi, pintar gambar. Siapa kok namanya kok? Dominic. Dominic. Halo Dominic. Nanti tak masukin fotonya kok ya. Ada IG-nya nggak kok? Ada. Dominic? Dominic ada IG-nya. Baby itu benar. Jadi Dominic siapa kok namanya kok? Maria Dominic Sutekno. Oh iya, Maria Kemarin Dominic. habis pakai iklan untuk Glow itu. Oh, 3 hari yang lalu. Haji itu kok sudah iklan kok. Lah waktu itu masih usia 2 tahun udah dipakai sama itu tidak properti Oh iya kah? untuk iklan perumahan Termasuk kerjasama dengan BCA. VPT kemarin? Ya VPT itu. Oh. Oke, yang seharusnya bapaknya saya kok ya. Iya betul. Karena notaris sibuk sehingga digantikan. Bukannya sibuk kok. Pas berhalangan. Jadi Dominic Maria Dominic Sutikno. Sekarang umur berapa kok hari ini? 5,5. 5,5. Udah bisa apa kok? Udah bisa baca, bisa bantah. Dan maunya banyak kok ya. Maunya banyak. Belum, nanti Papa Karisma juga seperti itu. Akan mengalami fase-fase seperti itu. Oh. Dan saya tuh loh kadang gudo Sierra tuh gini. Sierra Alexandra Sutikno. Kadang tuh yang saya tanya, Sutikno itu punya sopo. Atau saya manggilnya Dumicen. Jadi Sierra Alexandra Dumicen. Dari Dominic dan Chen. Aduh, jadi itulah aku menyenangkan sekali hari ini kita bisa ngobrol. Koko udah punya putri cantik luar biasa, Dominic ya panggilannya kok ya. Dominic, terus Dieng Tylernya juga luar Puji biasa, Tuhan. puji Tuhan. Artinya tetap kita bisa berkarya kok ya. Tetap. Kok untuk anak-anak atau untuk orang tua yang punya anak berprestasi kepingin diarahkan, boleh kok diajak ke Andre Modeling School kok. Boleh. Gimana Cuman kok? kita nggak tahu ya sampai kapan untuk aktif lagi karena ini masih masa pandemi ya. Banyak yang kontak-kontak ke saya sih, cuman saya vakum dulu. Oh gitu, memang kondisi pandemi memang Kita vakumkan. oke. Karena anak-anak masih takut semua ya. Ya, Nah, kemarin kita ada job show, tapi anak-anak saya tawarin enggak dulu ya udah. oke. Jadi Mereka masih takut ya iya kok, karena memang kondisi seperti itu. pandemi hari ini nih untuk semua kok ya, Ya, untuk segala bidang. segala bidang Tapi puji Tuhan ya. kita bisa berkarya. Koko, terima kasih banyak kok. Jadi 2002 kenal sampai dengan 2001. sampai dengan 2021 perjalanan cukup indah, cukup panjang. Saya bisa mengenal dunia entertain. Nah itu dikenalkan, terus diajari semua banyak hal dengan Ko Andre. Koko sehat selalu Ko. Sama-sama. Salam buat keluarga semua.
aku juga terima kasih banget Karisma memberikan kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng, karena notaris pekerjaannya agak-agak susah ditemui ya, harus janjian 1 minggu sebelumnya 2 minggu sebelumnya. Nah ini luar biasa, makasih banget, salam sehat juga untuk keluarga, cepat punya anak lagi ya Mas. Amin. Amin, kok yang ini masih kecil kok. Oke Koko, thank you. Thank you. God bless semua, thank you.